Grafik kebahagiaan kita menentukan seberapa kita bahagia. Nah, banyak orang yang nanyain ke saya, kok saya susah bahagia, coach. Walaupun banyak hal-hal yang biasa kalau saya lihat orang lain itu gampang bahagianya. Tapi kalau saya, kayaknya rasanya susah. Nah, kenapa kalau orang sampai susah bahagia? Adalah biasanya karena dia hidup di bawah garis. Nah, misalkan ini ada garisnya, ya atas itu positif, bawah itu negatif. Nah, kita hidupnya seringkali di bawah garis. Misalnya kayak saya dulu, ketika hidup saya banyak masalahnya, saya seringkali hidup di bawah garis. Jadi banyak ada rasa kesedihan, terus ada ketakutan, kecemasan akan masa depan, overthinking dan lain-lainnya. Nah, ketika posisinya di bawah, apa yang terjadi adalah di saat saya misalkan anggaplah kita lagi di minus 7 ya kondisinya, minus 7, misalnya kita pengen bahagia. Nah, bahagia di skala 3, kalau kita di minus 7, berarti kita harus menemukan sesuatu yang membahagiakan kita. Minimal itu di angka 10. Jadi kalau positif 10, itu buat nebus minus 7-nya dulu. Nah, minus 7 baru plus 3. Jadi ketika yang biasanya buat orang umum, itu bisa bahagia di level 10. Tapi buat kita rasanya hanya bahagia di level 3 doang. Kenapa? Karena kita di minus 7. Masuk akal ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih bahagia, misalnya mau bahagia di 10, berarti kita butuh minimal di 17. Ya. Jadi can you imagine, sangat sulit untuk mereka yang di kondisi negatif terus, untuk mereka berbahagia. Karena kenapa? Ini minusnya banyak banget yang harus ditebus. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa bahagia? Balikin dulu minusnya ini, dibuang semua beban emosinya. Kalau udah dibuang, kita akan balik ke 0. Ketika kita balik ke 0 di titik netral kita, mau bahagia itu gampang. Kenapa? Anda bahagia di skala 3, terasa di 3. Anda bahagia di 7, terasa di 7. Anda bahagia di 10, terasa di 10. Bahagia di 15, wow, overwhelming, senang banget rasanya. Tapi kalau misalkan kita masih terus di bawah garis, minus 7, bahkan minusnya lebih parah, ya itu yang akan bikin hidup kita jadi susah bahagia. Nah, jadi beresin dulu nih, buang beban emosinya sampai kosong supaya kita bisa ngejalanin hidup kita di kondisi netral. Ya, dari netral lebih mudah kita untuk bahagia. Ya, jadi mau kemana-mana, mau naik ke atas ini, mau bahagia, harus balik ke netral dulu. Kalau belum balik ke netral, nggak usah ngomong bahagia deh. Masih minus terus nih, mau ngomongin, oh kita harus menerima kehidupan kita dalam keadaan minus. Ngelewatin semuanya dalam kondisi beban mental yang minus. Kondisi mungkin nggak berubah ya, itu kenyataan realita. Tapi kalau misalkan soal beban mental, itu sesuatu yang bisa dibuang. Sehingga kalau dibuang dia kosong, Anda bisa kembali ke kondisi mental yang netralnya Anda. Sehingga ketika mentalnya netral, ya nggak ada beban emosinya lagi, Anda akan mudah untuk bahagia dan senang, gembira, ceria dalam hidup Anda. Jadi itu kuncinya. So kalau belum tahu caranya gimana, bisa cek di atas ada playlist caranya begini. Silakan belajarin di situ cara ngebuang beban emosinya. Supaya apa? Yang tadinya terakumulasi nih selama puluhan tahun kita buang-buangin. Kalau misalkan pengen lebih cepat, nantikan workshop saya. Ini bentar lagi nih kita mau ngadain ya. Rencananya sih di bulan Mei. Jadi kalau misalkan yang pengen ikutan nanti, please kontak adminnya ya, cari adminnya. Karena kalau pengen berubah, pengen benar-benar bisa clear, pengen banget untuk bisa bertumbuh, perlu untuk datang belajar lebih banyak. Karena di workshop itu biasa saya pandu sekitar 14-16 jam. Kayaknya mungkin 14 jam sih. Jadi banyak yang bisa kita belajarin dan bisa saya bantu buang-buangin langsung. Dan Anda akan belajar ngebuang beban emosi Anda sendiri. Nah, ini lebih penting. Karena kalau harus bergantung sama saya terus, Anda jadi ketergantungan. Definisi ketergantungan adalah di saat Anda pengen berfungsi normal aja, Anda selalu membutuhkan orang lain atau substance lain misalnya buat Anda bisa berfungsi normal. Nah, jadi kalau misalkan Anda bisa untuk ngeberesin sendiri, Anda nggak perlu ketergantungan sama saya lagi. Nah, itulah gunanya belajar di workshop. Apakah sekali workshop pasti Anda akan bisa langsung canggih, hebat, luar biasa, beresin beban emosi Anda sendiri kayak saya lakukan gitu ya? Enggak, karena saya 12 tahun belajarnya. Mendalam, praktek, ya ke dalam diri sendiri, cari rumusnya. Nah, tapi dengan Anda punya rumus yang saya rangkum dari perjalanan saya selama 12 tahun, akan membantu Anda untuk lebih cepat mempelajari semuanya dan kurvanya jadi lebih kompres lagi, dan Anda bisa adapt. Kalau Anda mau latihan terus, Anda akan bisa. Sama kayak nyetir mobil, Anda belajar sama saya, ya Anda akan makin lancar, makin bisa, makin piawai kalau Anda rajin latihan. Nggak ada satu les piano pun yang ngejamin dalam satu kali belajar piano, Anda pasti mahir. Kayak Anda kayak Chopin main piano. Kayak nggak ada gitu loh. Tapi kalau Anda minimal belajar, Anda baru bisa ngerti. Oh, piano tuh kayak gini, mencetnya tuh kayak begini. Nah, nanti semakin seiring Anda belajar, Anda akan semakin mahir. Ya kayak Anda ambil course aja, 14 jam belajar piano.
14 jam belajar nyetir mobil, pasti Anda akan mulai bisa. 14 jam belajar masak misalnya. Awalnya bingung gimana caranya, tapi ketika Anda mulai mencoba dan belajar, siapa tahu Anda jadi bisa. Ya, ibaratnya saya bantu bikinin masakannya, Anda langsung coba masakannya, resepnya dari saya, Anda ikutin aja pola-polanya, pelan-pelan mungkin awalnya nggak enak, lama-lama bisa jadi enak kayak saya yang masak barengan kita bikin menu yang paling asik gitu ya. Nah jadi sama, melepaskan emosi, membuangnya, butuh proses, butuh waktu, tapi bisa dilakukan. Ya jadi itu satu hal yang paling penting adalah bisa dilakukan kalau Anda mau coba, mau belajar. Ya kita akan bisa ngebantu untuk mengubah hidup kita secara keseluruhan. Jadi kalau nanti saya kasih pengumuman workshop, ya kalau mau ikut silakan. Ya ini adalah pilihan. Kalau mau ya terus-terusan mengendalikan emosi juga sebenarnya itu pilihan. Tapi kalau emosinya bisa dibuang, menurut saya itu pilihan yang paling bijaksana saat ini. Kenapa? Karena mengendalikan emosi seumur hidup itu melelahkan, capeknya setengah mati teman-teman. Jadi lebih gampang buat dibuang. Saya pun sampai sekarang masih ngebuang beban emosi saya. Masih ada gak emosi yang tersisa sama Coach Rio? Ada. Saya juga bukan manusia yang kayak setengah dewa atau Tuhan gitu ya. Enggak. Jadi saya masih manusia, saya masih bisa ngerasain emosi saya. Ya, nah tapi saya terus rutin untuk ngebuang-buangin. Semoga sih hidup saya lebih happy. Kalau sekarang sih saya boleh dibilang saya hidup di atas garis, nggak di bawah garis lagi. Ya, jadi lebih banyak itu di netral dan naik ke atas untuk bahagia. Nah, ada gak momennya saya di bawah? Mungkin ada, tapi sangat cepat. Kalau dulu 80% itu di bawah, kalau sekarang 80% boleh bilang ada di atas. Ya kayak gitu. Sisanya mungkin kadang 20% ketarik, misalkan ada event-event tertentu yang bikin saya nggak bahagia. Bisa saja, selama masih manusia, kita masih hidup, masih punya pengharapan, masih bisa mengalami hal-hal yang bikin kita terkena beban emosi. Tapi kalau kena, Anda sudah ngerti cara buangnya, Anda bisa proses, Anda bisa buang sendiri, dan hidup Anda bisa lebih bahagia tanpa harus ketergantungan. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Ya, bagaimana kalau beban emosi itu pada akhirnya, tujuan saya pengen banget untuk seperti fitness. Tanpa saya seorang PT yang membantu Anda bisa fitness sendiri di rumah. Anda nggak perlu bergantung sama saya. Tapi kalau misalkan Anda mau dibantuin sama saya yang bantu angkatin, yuk biar diperiksa ini bener gak ngangkatnya. Ya sudah gitu saya bantuin. Mungkin akan lebih nyaman dan asik ketika kita barengan. Tapi walaupun saya lagi nggak ada pun, Anda bisa fitness sendiri di rumah. Jadi pada akhirnya nanti dunia kesehatan mental, ya cita-cita saya seperti ya di dunia fitness aja. Ada banyak fasilitator yang seperti personal trainer. Mereka bisa bantu Anda untuk ngeberesin beban emosi Anda sendiri. Bahkan Anda bisa lakukan sendiri di rumah kayak Anda fitness sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Tapi kalau Anda dibantu fasilitator akan bantu lebih ringan, lebih gampang buat ngebuang beban emosi Anda. Jadi setelah beban emosinya dibuang, Anda bisa banyak belajar di luar sana untuk tentang bagaimana strategi-strategi dan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi, ya, yang realitanya sedang terjadi dalam hidup Anda. Jadi mempersiapkan mental lebih ke arah di situ ya, kalau misalkan saya biasa ngadakan workshop. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, semoga ini membantu ya. See you semuanya, semoga bisa lebih bahagia di atas garis, bukan lagi di bawah garis lagi kehidupannya. See you, dadah!